Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah, dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi. Waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu, itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri, dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua, artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan. Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita ke dalam dunia. Dia menebus di atas kayu salib. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Dia Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang sangat mengasihi kita semua. Saya dijumpai yang namanya Yesus Kristus. Pada tahun 2011, bulan Juni, ada 3 sosok laki-laki dari atas saudara mendatangi tempat rumah saya. Saya bingung, ketiga orang itu siapa? Ada 3 orang datang dari atas langit ke rumah saya. Ada 2 orang malaikat berjubah putih dan 1 laki-laki. Saya melihat tangannya berlubang, saudara. Kiri kanan tangannya berlubang. Dan saya melihat rambutnya panjang. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa. Saya melihat cahaya yang sangat luar biasa di situ, dan Tuhan itu berkata kepada saya, dan tangan itu menghampiri saya dan berkata, Rio, ikutilah aku. Saya bingung, kenapa ada 3 orang di tempat ini yang mendatangi rumah saya dan selalu berkata, terngiang-ngiang di kuping saya, Rio, ikutilah aku.
Dan saya langsung mengambil tangan Tuhan itu, dan saya merasakan tangan Tuhan itu sangat sekali lembut, melebihi orang dunia ini tangannya saudara. Saya ambil tangan itu, dan saya keluar dari roh saya, dari tubuh saya keluar. Dan saya bingung, pas saya sebelum keluar dari atap rumah saya melihat wujud saya sedang tertidur. Dan saya berkata, ya Allah, apakah saya sudah mati? Tetapi ketika Tuhan itu tidak berkata apa-apa kepada saya, dan saya langsung diangkat ke atas saudara. Saya begitu ketakutan. Karena apa? Karena saya berpikir, saya masih kecil kok, saya sudah mau mati. Kenapa itu? Saya bingung. Langsung saya jalan ke atas. Saya banyak sekali melihat cahaya putih. Saya banyak sekali melihat api-api. Banyak sekali saudara di bumi itu. Saya puji Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-7 saya menjadi orang Kristen dan sampai selama-lamanya. Saya banyak sekali melihat orang ketakutan. Saya banyak sekali melihat orang mengaum-mengaum. Dan sampai tempat tujuan itu, saya sampai di tengah-tengah api itu, api neraka. Pada tahun 2007, bapak saya telah berpulang ke rumah Tuhan secara agama tetangga. Tetapi saya diperlihatkan wujud itu, sangat-sangat diperlihatkan wujud aslinya. Saya melihat kepalanya, saya melihat kakinya. Tetapi saudara, kenapa tangan bapak saya diikat? Kenapa kaki bapak saya diikat? Dan saya bertanya kepada Tuhan itu, Tuhan, kenapa papaku ada di tempat ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena papamu belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Tuhan Yesus datang ke aku dengan 2 malam berturut-turut. Aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk ayo ikut, kamu akan selamat. Di situ aku percaya Tuhan Yesus, dan besoknya aku ke gereja. Tapi di balik semua ini banyak banget rintangan yang aku jalanin selama 3 bulan itu nggak berhenti. Contohnya apa? 1, keluarga aku dari Muslim, dia menolak aku sampai orang tua tuh ngusir aku, kamu jangan pulang ke rumah, saya tidak punya anak seperti kamu, saya tidak mengajarkan kamu seperti ini, sampai pindah keyakinan. Ya Tuhan, kok gini banget gitu kan. Semua teman-teman aku ngejauhin aku dari semua teman-teman aku chat di WA, aku mau pindah agama. Terus teman-teman aku bilang, Jess, kalau lu pindah agama, gue nggak bakalan mau temenan lagi sama lu. Di situ semua teman-teman aku ninggalin aku, ditambah keluarga juga ninggalin aku. Dia nggak mau ketemu aku nggak pulang selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan lebih. Rasanya tuh di telepon, lu bukan anak gue lagi. Dan itu bikin gue tuh nangis banget. Selama berapa bulan gue gak bisa tidur karena mikirin gimana caranya biar orang tua gue terima. Terus gue dulu pernah ada sakit, kata dokter gue ada ginjal, dan dokter Indonesia bilang gue ada ginjal. Gue ke Singapura berobat. Pas gue cek di Singapura, ternyata puji Tuhan banget nggak ada. Dengan iman gue doa sama teman-teman gue, pas besok gue mau terus Singapura, gue doa, gue minta Tuhan, gue besok mau ke Singapura, mau check up, tolong jangan sampai gue sakit ginjal. Ternyata Tuhan kasih gue, padahal dokter Indonesia tuh udah ponis bener-bener gue ginjal. Banyak banget ceritanya gue sakit, banyak banget. Gue sakit urat saraf, sampai gue doa ke Tuhan Yesus, ternyata sembuh banyak banget.
Ini tuh speechless, ajaib banget, sumpah ajaib. Gue sempet gak percaya, gue gak percaya. Apa mungkin dengan bersorak-sorak, kita bersorak-sorak ke Tuhan, ini cara ibadah apa gitu. Awalnya gue masih ragu gitu. Tapi setelah yang gue alamin selama ini, kok ini semua kenyataan. Semua yang gue doain itu terkabul. Saya minum itu aqua, berkurang, saya dibawa ke lab, langsung dokter memutuskan saya tidak jadi dioperasi, sekaligus saya sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Baru doa, baru pujian yang dilemparkan ke badan saya udah sembuh total. Apalagi saya bilang kalau mengikutinya. Nah, pada saat itu gancang ceritanya saya langsung pulang ke rumah karena tidak jadi dioperasi. Saya udah jual apa-apa buat biaya operasi, akhirnya nggak jadi itu dioperasinya. Nah, langsung di situ saya nyari itu alamat si ibu itu. Cuman waktu itu saya lupa minta alamat si ibu itu. Padahal masih orang Bandung dia. Tapi nggak ketemu sampai saat ini. Nah, di situ saya langsung berpikir gimana caranya, karena saya itu guru atau ustadz di salah satu pondok pesantren, nggak mungkin lah saya bisa di demo. Nah, udah begitu langsung saya bisa ada hubungan kemana-mana, langsung ada ngasih nomor kontak satu pendeta yang berasal dari Jakarta. Langsung saya menuju. Pada saat itu saya udah mengerti gitu ajaran-ajaran Kristen, tapi saya belum total. Nah, udah langsung saya tinggal di rumahnya pendeta di Jakarta sampai saat ini udah 10 bulan. Luar biasa, Tuhan Yesus menolong saya. Ada satu kenikmatan yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ada satu keistimewaan yang kita rasakan pada saat kita dibaptis. Saudara pernah dibaptis? Apa yang rasakan saudara pada dibaptis itu? Pengalaman saya waktu saya dibaptis oleh 2 pendeta. Ya, langsung begitu turun masuk ke kolam baptisan, saya dibaptis. Begitu ditenggelamkan, saya katanya pingsan. Padahal saya bukan pingsan, dibawa salah satu orang, tapi yang saya nggak kenal, ke satu tempat yang luar biasa indahnya. Burung-burungnya, air-airnya, taman-tamannya indah sekali. Nah, pada saat itu saya pingsan katanya karena waktu dibaptis itu. Nah, di situ saya sama satu orang yang tidak dikenal itu dikasih kenang-kenangan atau dikasih bingkisan. Sampai saat ini belum ketemu. Apa sih artinya itu? Nah, udah begitu langsung saya, namanya pendeta yang satu udah agak tua, yang satu juga walaupun muda dia gemuk. Saya badan gede, langsung ditarik dari kolam baptisan ke atas karena saya pingsan, ya kayak ngangkat karung gitu, gitu kan. Jadi badan saya itu biru semua. Nah, puji Tuhan, begitu saya sadar, begitu saya siuman dari pingsan, saya mencari barang yang dikasih orang yang tidak dikenal itu, tidak ketemu. Saya tanya kepada semua orang di situ, pada bengong semua. Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba saya berjumpa atau ketemu dengan Tuhannya orang Kristen, yang seperti di rumah sakit yang saya lihat di gambar itu. Ya, yang saya bertanya-tanya itu, masa itu Tuhan itu kan manusia. Dan pada saat saya sakit, tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu ya menampakkan diri kepada saya. Namun saya tidak bisa melihat ya wajahnya seperti apa. Karena yang saya lihat itu wajahnya itu bersinar berkilo-kiloan. Saya tidak bisa melihat karena saking ya berkilonya, sinarnya luar biasa. Saya cuma melihat ya dia pakai jubah putih, dan saya berpikir ini seperti yang di rumah sakit. Dan pada saat saya melihat penglihatan itu ya, tiba-tiba saya merasa bisa tenang ya, badan saya tidak panas lagi, dan akhirnya saya mulai minta minum ke nenek saya, dan mulai dikasih minum, ya, mulai minum banyak. Ternyata bukan hanya minum saja, saya mulai dikasih makan, dan makanan itu bisa saya habiskan. Akhirnya mulai bisa makan, mulai bisa minum, dan saya sembuh. Saya pulih lagi, saya sembuh. Tiba-tiba tengah malam itu adik saya menghubungi saya, menelpon saya, memberi kabar kalau orang tua saya itu sakit keras. Orang tua saya sakit keras dan keluarga sudah kumpul, sudah gak sadarkan diri, sudah koma. Saya ditelepon. Dan teleponnya itu sudah jam 11-an malam. Tidak mungkin saya bisa pulang. Tidak mungkin saya bisa ketemu orang tua saya. Karena itu sudah malam, anak saya juga masih kecil. Lalu saya minta ke adik saya belum bisa pulang sekarang. Tapi tolong itu speaker handphone nyalakan, saya mau berdoa
buat ibu. Saya berdoa. Handphone saya suruh nyalakan, saya berdoa. Dan saya berdoa, saya minta supaya ya keluarga saya yang ngumpul itu aminkan apa yang saya doakan, sepakat. Dan mereka semua mau karena pengen orang tua saya itu sembuh, kan begitu ya. Dan mereka sudah panggil santri-santri juga sebelumnya, ya bacain surat Yasin gitu saudaraku. Ya. Tapi nggak sembuh. Akhirnya ya tengah malam itu ya dia ngasih kabar. Lalu saya mau mendoakan. Itu handphone dinyalakan speakernya. Dan saya berdoa. Saya doakan begini di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit ya kami patahkan dalam nama Yesus. Segala roh kematian kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, roh maut tidak berhak atas ibuku. Kami patahkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Dan pada saat saya ngomong amin, tiba-tiba ibu saya mulai sadar dan minta minum. Akhirnya dikasih minum, lalu dikasih makan mau, dan sembuh saat itu juga. Dan pada saat ibu saya sembuh, bapak saya mulai heran. Mulai heran dia ngubungi saya. Kok berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya, di dalam nama Yesus kok bisa sembuh ya? Padahal sudah sakit, sudah nggak sadarkan diri. Sehingga bapak saya mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tahun 2007 dibaptis, saudaraku. Ibu saya yang disembuhkan Tuhan justru tidak terima Yesus. Ibu saya terima Yesus setelah kematian orang tua saya tahun 2015 bulan Mei. Lalu bulan September ibu saya bersama adik saya perempuan mau dibaptis. Lahir baru terima Yesus, saudaraku. Lalu adik saya laki-laki di bawah saya terima Yesus. Di bawahnya laki-laki ya dari adik saya yang masih belum terima Yesus. Mereka masih Muslim, masih Islam. Istrinya juga Islam. Mereka pakai peci, ya, pakai kerudung. Ya, mereka sholat 5 waktu. Dan itu keyakinan mereka, ya kita menghormati, kita menghargai. Tapi saya punya keyakinan bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Itulah keyakinan saya, saudaraku. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saat ini saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu merupakan kebanggaan saya. Apalagi sekarang saya juga boleh dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua juga karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya.